ketiga dari penilik Kecamatan Tunjung Teja kepada Bapak Ahmad SPDI dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wala quwwata billah wa bi sahari sadri wa yasri amri wa lisani qalil amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Kodik Masyarakat Siambara, yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Ahmad Hidayat SPDI, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid PKBM Amanah, dan para santri yang saya hormati dan saya banggakan. Terhormat Dewan Guru Yayasan Amanah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Haflah Adwasana Yayasan Amanah, yaitu antara TK MIMTS keterangan paket A, paket B, dan paket C. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Amanah ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keinginan untuk sehat jasmani rohani sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi pengikut sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyaksikan pentas-pentas seni yang dimana dalam beberapa tahun mungkin ibu menitipkan anak-anaknya di sini untuk dididik menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh guru-guru Yayasan Amanah ini menjadi pedoman hidup bagi anak-anak kita di masa yang akan datang, di mana pemerintah telah memperuntukkan yaitu golden age, anak masa depan, masa emas. Apa sih masa itu? Mereka yaitu anak-anak yang akan menghadapi tantangan di masa yang akan datang, yaitu kita harus persiapkan anak-anak kita, harus kita siapkan untuk menyongsong masa depan. Maka itu marilah kita titipkan anak-anak kita di Yayasan Amanah ini. Insya Allah anak-anak ibu akan dididik oleh guru-guru di Amanah ini sehingga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar berguna bagi nusa dan bangsa maupun agama. Dan saya sebagai penilik Kecamatan Tunjung Teja selalu memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Tunjung Teja, lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Tunjung Teja. Alhamdulillah semua lembaga di Kecamatan Tunjung Teja ini berjalan dengan aktif sesuai dengan program-programnya. Saya sebagai penilik Kecamatan Tunjung Teja selalu memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Tunjung. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu untuk mendaftar anak-anaknya ke Yayasan Amanah ini, karena Yayasan Amanah ini sudah terdaftar di Badan Akreditasi Nasionalnya ya. Jadi jangan ragu, silahkan daftarkan anak-anaknya ya untuk menjadi santri-santri atau yang tidak putus sekolah. Silakan daftarkan ke paket A, paket B, atau paket C. Insya Allah mereka akan dididik oleh ustadz-ustadz yang ada di Amanah ini, dan mungkin mereka akan dipersiapkan nanti ke depannya tentang iptek dan iptaknya ya, ilmu pengetahuannya, teknologinya, tentang keimanan dan ketakwaannya. Insya Allah di Yayasan Amanah ini mereka akan dididik oleh guru-guru yang sudah profesional, dan mereka mungkin akan nanti yang lulus paket C akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi, di mana pemerintah telah memprogramkan beasiswa ya, beasiswa gratis untuk kuliah. Silahkan nanti mungkin guru-gurunya atau ketua yayasannya akan mendaftarkan anak-anak ibu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, karena pemerintah telah memprogramkan beasiswa untuk lulusan paket C. Dan saya juga selalu memantau kegiatan-kegiatan guru-gurunya yang ada di PKBM maupun di yayasan-yayasan lainnya, sehingga benar-benar dampak di pendidikan ini terlihat ya, sejauh mana kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik ke depannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik dan
istilahnya memajukan dunia pendidikan yang ada di Kecamatan Tunjung Teja ini. Dan saya selalu merasa bangga sekali di Kecamatan Tunjung Teja ini, terutama di desa Banyu-Padan ini, ada yayasan yang begitu luar biasa, ya, bisa istilahnya memajukan daerahnya sendiri. Ayo kita majukan daerah kita sendiri, kita bangun daerah kita sendiri supaya pendidikan itu kedepannya lebih baik lagi, ya. Dan untuk yang punya anak silahkan daftarkan, ya. Jangan ragu, walaupun tidak punya biaya, insya Allah di Yayasan Amanah ini mereka akan diterima, ya, tidak memandang siapa anak itu, ya. Sudah saya lihat sekali, ya, dipantau terus banyak anak-anak yang tidak punya orang tua, ya, piatu di Yayasan Amanah ini, mereka akan dididik dengan baik untuk kedepannya. Karena zaman sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya, terutama HP itu selalu oleh anak tidak bisa ditinggalkan. Yayasan Amanah ini insya Allah, ya, mereka tidak akan bisa keluar, ya, dari lingkungan pendidikan Yayasan Amanah. Sesuai dengan program-programnya, anak dididik terus, ya, dari mulai masuk sampai keluar, tidak ada istilahnya kegiatan di luar. Nanti akan benar-benar dididik di Yayasan Amanah ini untuk menjadi anak yang pintar dan lebih baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat di sekitar sini yang telah mendukung kegiatan-kegiatan yang di Amanah ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan mungkin itu aja dari saya sebagai penilik pembina Kecamatan Tunjung Teja, karena masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang keempat dari Kasih Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bapak Roy Simbara Relahati SIP, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua atau pimpinan Yayasan Pendidikan Amanah, Pak Ustadz Ahmad Hidayat, dan Teh Nina yang saya hormati. Kemudian penilik sekecamatan Kibin yang saya hormati, Pak Ahmad, Pak Ilyaninya mana ini? Dan Pak ini, ya, satunya Pak apa? Kemudian yang saya hormati wali santri, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, santri-santri dan siswa program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, Yayasan Pendidikan Amanah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul, ya, di tempat yang sangat representatif menurut saya untuk kegiatan-kegiatan Airusanah ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Kepala Dinas dan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas. Beliau sedianya akan ikut membersamai kita hadir di sini dalam rangka acara ini karena ada sesuatu hal yang urgen. Jadi beliau tidak bisa datang ke sini. Mohon sampaikan salamnya saja katanya kepada Ketua Yayasan dan Pendidik dan hadirin yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban menurut agama yang kita percayai, ya, itu sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Hidayat dan tadi oleh Kepala MTS, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai manusia dan sebagai seorang muslim.
karena menuntut ilmu itu wajib, makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan dalam penuntutan ilmu pengetahuan itu. Karena Bapak Ibu, ke depan suasana dan dunia ini tidak akan seperti sekarang ini. Artinya keadaan itu nanti ke depan akan berubah, tidak akan stagnan seperti sekarang ini. Contohnya dulu, ini dari sisi teknologi ya. Dulu kita hanya mengenal radio ya, radio dan televisi. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa menikmati apa itu HP, kemudian TV digital, kemudian ada juga internet. Nah, itu membuktikan bahwa suasana dan keadaan dunia ini akan berubah sewaktu-waktu. Dan kalau kita lihat, memang perubahannya begitu cepat ya. Dari yang biasa-biasa saja dulu, sekarang orang bisa menyaksikan Ronaldo nendang bola dari dari Jerman sana, dan bisa disaksikan langsung di kampung di kampung Jambu ini. Itu berkat teknologi. Ronaldo nendang jam 7 malam di Jerman, kita bisa menyaksikan Ronaldo nendang bola pada waktu itu. Artinya dengan teknologi kita bisa mengetahui dengan cepat dimanapun dan pada waktu kapanpun. Itu dengan teknologi ya. Nah Bapak Ibu, teknologi itu bisa kita ketahui dengan proses belajar. Nah proses belajar itu artinya anak bapak dan ibu, kemudian adik-adik, teteh-teteh itu sekolah di formal maupun non formal. Dengan itu kita bisa tahu apa yang ada di dunia ini, bahkan di semesta ini. Ada bintang-bintang, ada nebula, ada matahari. Itu kita tahu berkat ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak berpengetahuan, mana mungkin kita tahu apa itu matahari misalkan, apa itu planet, apa itu angin misalkan. Itu tidak mungkin tahu tanpa ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari sekolah-sekolah formal dan sekolah-sekolah non formal. Contohnya seperti yang dilaksanakan oleh Yayasan Amanah ini. Yayasan Amanah ini beliau mendirikan dua sistem pendidikan formal dan pendidikan non formal. Di sini ada MTS, ada MI, ada TK juga. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih mau jalur formal, mau jalur non formal. Silakan dipilih. Sama aja. Itu pada dasarnya dan intinya mereka menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa bangga dan rasa haru dan rasa senang ya. Kalaupun di sini memang basicnya basic pesantren ya, saya pikir dan yang saya amati di Yayasan Amanah ini begitu inklusif ya. Artinya inklusif itu terbuka apapun budaya, dan itu budaya yang dianggap baik itu masuk di Amanah ini. Seperti tadi kita bisa saksikan bahwa ada tari-tarian, ada musik ya, ada senda senda drama lah gitu.
Artinya pondok ini begitu terbuka, tidak tertutup. Karena Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ada pondok-pondok yang kelihatannya eksklusif ya. Eksklusif itu dia tidak mau menerima selain yang ada di dalamnya. Mereka gampang sekali misalkan mengharamkan musik gitu, mengharamkan tari-tarian gitu. Mereka gampang sekali mengucapkan kata haram itu. Tetapi di sini alhamdulillah atas pimpinan Pak Ustadz Hidayat dan Teh Nina, alhamdulillah pondoknya begitu terbuka. Begitu terbuka artinya menerima dari kalangan apapun, kemudian menerima dari budaya apapun, itu yang dianggap baik. Kalau sekedar menari dan itu tarian-tarian yang tidak mengundang syahwat ya, artinya itu bisa diterima lah. Alhamdulillah di pondok ini kelihatannya ada musik, ada drum, ada bass gitu kan. Ada marawis juga, ada tari-tarian tadi, ada drama kelihatannya. Itu menunjukkan bahwa pondok ini pondok terbuka, pondok yang tidak eksklusif. Kita khawatir kalau pondok-pondok itu terlalu eksklusif, nanti ketika keluar dari pondok itu anak jadi tidak bergaul dengan lingkungannya ya. Kalau ini memang jujur saya katakan, saya merasa bangga bahwa pondok ini memang benar-benar terbuka dari kalangan manapun. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir adalah alhamdulillah ini adalah kali keberapa Teh Nina meluluskan ini ya MTS. Oh, MTS baru angkatan pertama berarti. Alhamdulillah. Kalau yang paket A, paket B dan paket C, saya pikir sudah puluhan angkatan lah. Dari 2004 sampai 2024 sekarang. Ini sudah puluhan tahun. Dan lulusannya alhamdulillah sudah masuk di berbagai bidang keilmuan. Ada yang jadi guru mungkin, ada yang jadi pengusaha mungkin, ada mungkin kerja yang di di perusahaan-perusahaan BUMN mungkin, di bank atau di instansi-instansi pemerintah. Nah, harapan pemerintah adalah mudah-mudahan lulusan dari Yayasan Amanah ini bisa mengembangkan ilmunya, kemudian bisa juga menerapkan ilmunya di masyarakat, dan ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang dunia kerja itu memang rada-rada riwet lah. Artinya orang ketika lulus SMA, bahkan lulus perguruan tinggi pun, itu ketika keluar dan mencari pekerjaan agak sedikit rumit lah. Tetapi kerumitan itu bisa ditangani oleh kemampuan skill anak-anak didik. Dan yang saya amati di lingkungan Amanah ini ada juga kelihatannya program-program di luar sekolah itu. Ada program-program yang menambah kemampuan dalam menggunakan alat-alat dan kemampuan menggunakan teknologi. Di Amanah kelihatannya ada juga lab-lab komputer ya. Nah, lab komputer itu bisa dimanfaatkan untuk anak didik, baik yang di pondok maupun yang di pendidikan kesetaraan. Silakan manfaatkan itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa, serta anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian anak-anak yang bermanfaat untuk sesama manusia, dan anak-anak yang bermanfaat untuk lingkungannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
Pak Ustadz Dayat dan Teh Nina atas undangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, persembahan silat dari santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Amanah.